نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, al-ikhwan wal akhwat jamaah salat maghrib rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, kita pada malam hari ini kembali melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram karya Al-Imam Al-Hafidz Ibn Hajar rahimahullah ta'ala. Kita pada malam hari ini pada dasarnya kita akan masuk di pembahasan bab yang baru, dikarenakan di pekan lalu kita sudah selesai dari pembahasan sholat sunnah. Setelah itu belum menyebutkan bab sholatul jama'ati wal imam, bab tentang sholat berjamaah dan hukum seputar imam. Hanya saja karena penulis tidak akan kembali lagi ke pembahasan sholat sunnah, ada sholat sunnah juga yang penting untuk diketahui yang belum sebutkan, yaitu sholat sunnah istikharah. Sering kita butuhkan, sering juga ditanyakan. Bagus kita sebutkan di pertemuan malam ini supaya kita punya ilmu tentang sholat sunnah istikharah. Sholat sunnah istikharah itu sholat sunnah yang dilakukan ketika kita ingin melakukan sesuatu tapi kita bimbang, maka kita maju atau mundur, apa kita memilih yang satu atau yang lain. Ini kita beristikharah. Beristikharah itu kita meminta pilihan kepada Allah. Dan dia memiliki banyak faedah. Faedah pertama, dengan melakukan sholat istikharah, berarti kita menunjukkan kepada Allah bahwa kita ini butuh kepadanya. Kita butuh kepadanya. Dan dengan melakukan sholat istikharah, kita telah memutuskan hubungan kita kepada selain Allah. Bahkan kita putuskan dari hawa nafsu kita sendiri. Karena sholat istikharah itu dilakukan ketika ada dalam diri kita
keinginan, tapi kita ragu, maka kita minta pilihan kepada Allah, berarti kita putus bahkan hubungan dengan diri kita sendiri. Ini faedah dari salat istikharah. Kemudian yang ketiga, orang yang melakukan salat istikharah itu tidak akan kecewa nanti dengan pilihannya, jadi ataupun tidaknya. Dikarenakan dari awal dia sudah yakin kalau memang ini adalah takdir saya akan dimudahkan. Kalau bukan takdir saya, maka saya akan dipalingkan. Jadi nanti ketika berhasil, dia hanya mengingat Allah yang memudahkannya. Dan ketika dia gagal, dia juga hanya mengingat Allah. Berarti istikharah ini adalah faedahnya. Seorang tidak akan merugi ketika dia melakukannya. Kemudian yang keempat, dengan melakukan sholat istikharah ini, dia akan ridho terhadap apa yang ditentukan untuknya setelahnya. Dan dia akan merasa cukup terhadap apa yang diberikan nanti. Oh, berarti ini takdirku. Dan orang yang meminta pilihan kepada Allah itu tidak akan pernah menyesal. Orang yang meminta pilihan kepada Allah itu tidak akan pernah menyesal terhadap apa yang terjadi nanti kepadanya. Oleh karena itu, salat istikharah, kata Imam Syaukani di dalam kitab Nailul Awtar, ketika belum menyatakan babu salatil istikharah, bab salat istikharah, kata beliau, wal haditsu yadullu ala masyru'iyyati salatil istikharah wa du'a atibaha la a'lamu fi dzalika khilafah. Hadis yang menunjukkan atas disyariatkannya salat istikharah dan berdoa setelahnya, saya tidak mengetahui ada perselisihan akan disyariatkan. Tinggal sekarang pertanyaannya, kapan saya salat istikharah? Berapa rakaat? Kapan saya berdoa? Maka di sini saya akan bacakan kepada antum hadis diriwayatkan Imam Bukhari di kitab Sahih nomor 6382. Dan hadis ini tidak disebutkan di Bulughul Maram salat istikharah ini. Kita ambil pembahasan dari hadis Sahih Bukhari nomor 6382. Kata beliau rahimahullah ta'ala, bab du'ai indal istikharati, bab berdoa ketika melakukan salat istikharah. Qala haddatsana Mutarrif ibn Abdullah Abu Mus'ab qala haddatsana Abdurrahman ibn Abi al-Mawali an Muhammad ibn al-Munkadir an Jabir radhiyallahu ta'ala anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharata fil umuri kulliha. Kasurati minal Qur'ani. Qala idha hamma bil amri falyarka rak'ataini thumma yaqul Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka bi qudratik wa as'aluka min fadlika al-'azim fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta 'allamul ghuyub
Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri aw qala fi ajili amri wa ajili faqadurhu li wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrun li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri aw qala fi ajili amri wa ajili fasrifhu anni wasrifni anhu waqdur liyal khaira haitsu kana thumma raddini bih wa yutamma hajatah. Masya Allah. Ini hadis menjelaskan rakaat salatnya dan doanya. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, bab berdoa ketika melakukan salat istikharah. Kata beliau, haddatsana Mutarrif bin Abdillah Abu Mus'ab. Telah bercerita kepada kami Mutarrif, yaitu guru beliau, Mutarrif bin Abdillah Abu Mus'ab. Haddatsana, guru kami bercerita kepada kami Abdurrahman bin Abil Mawar. Muhammad ibn al-Munkadir, dari Muhammad ibn al-Munkadir, seorang tabi'in. An Jabir, dari Jabir, qala, Jabir berkata, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami salat istikharah, mengajarkan kepada kami istikharah pada seluruh perkara. Ini penting ini. Nabi mengajarkan kepada kami para sahabat salat istikharah pada semua perkara. Semua. Sebagian orang kadang kalau kita lihat mau menikah istikharah, begitu mau menikah istikharah, yang lainnya tidak. Seakan-akan istikharah itu hanya disyariatkan kalau mau pilih istri atau kalau mau menikah. Enggak. Semua keadaan, seluruh perkara yang kita lakukan, minta pilihan kepada Allah supaya nanti kita menjalankannya tenang. Ya, karena ini pilihan dari Allah. Semua jadi dirinya saja. Hanya 2 rakaat baru berdoa. Jadi Nabi mengajarkan kepada kami istikharah, kata Jabir, pada semua perkara. Satu surat dari Al-Quran. Ini pentingnya ini kita menghafal doa istikharah. Karena Nabi ajarkan kepada para sahabat seperti mengajarkan kita. Saking pentingnya. Beliau berkata, idza hamma bil amr, jika kalian berniat ingin muncul keinginan untuk melakukan suatu perkara, faliyarka' rak'atain, maka hendaklah dia sholat 2 rakaat. Ini menunjukkan jumlah rakaat sholat istikharah. Kata para ulama, boleh digabungkan dengan 2 rakaat wudu, 2 rakaat tahiyat masjid, boleh 2 rakaat qobliyah, boleh 2 rakaat ba'diyah, bisa. Kapan saja, yang penting kita terbatas. Iya, tidak harus kita berdiri untuk sholat istikharah saja. Tidak. Boleh digabungkan dengan sholat lain. Bahkan boleh kita gabungkan dengan sholat malam. Yang penting 2 rakaat. Penting 2 rakaat. Iya. Tidak bisa digabungkan dengan sholat wajib. Itu saja yang tidak boleh. Jadi kalau dia ingin berniat untuk melakukan sesuatu perkara, maka hendaklah dia sholat 2 rakaat. Seperti biasa. Tidak ada bacaan khusus. Setelah salam, tsumma yaqul, kemudian berdoa. Di situ baru berdoa meminta pilihan kepada
Dan doanya ini, Allahumma ya Allah, inni astaghfiruka bi'ilmik. Saya meminta pilihan kepadamu dengan ilmu. Ini disebut dengan tawassul, bertawassul dengan sifat Allah. Iya, dan ini dianjurkan. Allah berfirman, walillahi asmaul husna. Allah memiliki nama-nama yang baik, berdoa menggunakan. Kalau kita meminta rezeki, panggil nama yang maha memberi rezeki. Ya Allah, urzuqni. Kita meminta ilmu, nama Allah. Kita meminta kemudahan untuk segala urusan kita. Nama Allah yang memudahkan seluruh urusan. Sekarang lihat doa istighfar ini. Allahumma ya Allah, inni astaghfiruka bi'ilmik. Saya meminta pilihan kepadamu dengan ilmu. Wa astaqdiruka bi qudratik. Saya meminta kemampuan kepadamu dengan kemampuan. Dan kita tidak akan mampu melakukan apapun yang kita ingin lakukan kecuali kalau Allah mampukan kita. Karena kita la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya upaya kekuatan yang kita punya, kita miliki kecuali dari Allah. Bahkan kalau kita ingin, tidak mungkin terjadi kalau Allah tidak ingin. Allah berfirman, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Ya, tidaklah ya kalian berkehendak tentang sesuatu itu terjadi kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Makanya ini doanya, apa taqdiruka bi qudratik. Saya meminta kemampuan dari kemampuan. Wa as'aluka min fadlikal azim. Saya meminta keutamaanmu yang besar. Fa innaka taqdiru wa la aqdiru. Sesungguhnya engkau maha mampu, saya tidak mampu. Ini namanya berlepas dari diri sendiri, hanya berserah diri kepada Allah. Fa innaka taqdiru wa la aqdiru. Sesungguhnya engkau maha mampu, saya tidak mampu. Wa ta'lamu wa la a'lamu. Engkau yang mengetahui, saya tidak tahu. Karena suatu perkara kadang kita pikir itu baik untuk kita, tapi ternyata Allah tahu itu tidak baik untuk kita. Maka di sini kita mengakui, engkau yang tahu, saya tidak tahu. Ini saya minta pilihan kepadamu. Saya tidak tahu ini masalah, tidak tahu ini mana yang baik untukku. Engkau maha. Wa anta allamul ghuyub. Dan engkau ya Allah maha mengetahui yang gaib. Allah tahu apa yang telah terjadi, sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Kalau terjadi, bagaimana terjadinya. Dan kalau tidak terjadi, Allah tahu juga kenapa tidak jadi. Beda kalau kita. Yang kita tahu yang kemarin, sama hari ini. Besok, kita tidak tahu. Kita tidak tahu besok. Iya. Makanya, di dalam doa ini yang dikatakan, wa anta allamul ghuyub. Engkau maha tahu perkara gaib. Setelah itu baru dia berdoa. Setelah menyebutkan nama-nama Allah tadi, sifat-sifat Allah. Allahumma ya Allah, in kunta ta'lamu, jika engkau mengetahui anna hadzal amr, bahwasanya perkara ini dia sebutkan. Saat dia bilang ini, bahwa perkara ini dia sebutkan, yaitu menikah, misalnya kalau menikah, belajar kalau mau belajar, berdagang kalau mau berdagang, semua yang kita mau lakukan, sebutkan perkara ini. Jika anda tahu perkara ini, dia sebutkan aja.
khairun li, ini adalah baik untuk fi dini, bagi agama. Ini nanti kalau seandainya ditakdirkan, kita yakin bahwa ini baik pasti untuk agama saya. Tapi kalau kita langsung lakukan tanpa berbeda, tanpa meminta pilihan kepada Allah, kadang kita menyesal, kita dikasih sesuatu akhirnya menjauhkan kita dari agama. Karena kita sendiri yang pilih. Kalau ini kita minta pilihan kepada Allah, jika ini perkara baik untukmu dalam agamaku, wa ma'asi, dan baik dalam kehidupan dunia, wa akibat amri, dan akibat perkara ini nanti ke depannya. Atau dia berkata, kata Nabi, atau dia berkata fi ajli amri, dalam yang segera diurusanku, wa ajli, dan yang akan datangnya, fakduruli, takdirkan untuk. Kalau memang ini baik untuk agamaku, hidupku, akhirat nanti, takdirkan untuk. Ini permintaan. Terus lawan, wa in kunta ta'lam, jika engkau mengetahui anna hadzal amra sarun li, bahwa perkara ini, dia sebutkan lagi, dia sebutkan kalau perkara ini dia sebutkan sarun li, buruk bagi di dini, dalam agamaku. Pertama ini akan buruk terhadap agamaku, wa ma'ani, buruk terhadap kehidupan dunia, wa akibat, dan akibatnya nanti di akhirat. Al-Qur'an berkata, yang segera dalam urusanku dari akan datang, asrifu anni, palingkan dari. Jadi kalau baik, takdirkan untuk saya. Itu permintaan. Tapi kalau buruk, asrifu anni, palingkan dia dariku. Kalau memang buruk, palingkan dia dariku. Wasrifni anhu, dan palingkan saya darinya. Masalahnya gini, kadang dia berpaling, tapi kita sendiri tidak berpaling. Nanti kita paksakan. Kadang juga kita sudah mau berpaling, tapi kita memaksa. Maka di sini dari dua belah pihak. Palingkan dia dari saya, dan palingkan saya dari dia. Apapun itu. Kalau kerja, palingkan pekerjaan itu dari saya, dan palingkan saya dari dia. Tapi tak sampai di situ. Dia kata, waqtuliyal khairah, itu kana, dan takdirkan untukmu yang lebih baik darinya. Bagaimanapun itu, apapun itu, summa rabbini bih, kemudian ridhoi saya dalam masalah. Ini kata Nabi. Di ujung dikatakan wa yustammi hajatah. Disebutkan hajanya, disebutkan tadi yang dia minta. Inilah doa istighfar. Antum lihat itu, ini doa sangat baik kita hafal. Kalau mau menghafalnya dengan kuat dan lengkap, maka hafal baru sering-sering lakukan. Karena kalau kita hanya melakukan sekali dua kali, susah untuk menghafal doa ini. Coba kita lihat itu doa bagi orang yang sudah menikah, doa mendatangi istri. Kenapa bisa dihafal? Entah, silakan bapak-bapak tanya dirinya sendiri. Doa masuk WC, kenapa kita bisa hafal? Atau begini, surah Al-Fatihah, kenapa kita bisa hafal? Kan kita ulang terus 3 kali. Kenapa kita bisa hafal? Karena kita ulang terus. Makanya ini kita usahakan kalau mau menghafalnya, setiap ada masalah, setiap ada sesuatu yang aku mau lakukan, sholat rakaat, usahakan doa ini dihafal. Iya, sambil dipahami tentunya artinya. Jadi banyak tersebar di Bukhari. Hadis riwayat Imam
Al-Bukhari, tinggal dicari saja, insya Allah mudah didapat. Ini hadis tentunya menunjukkan apa yang kita katakan tadi, disyariatkannya sholat istikharah, kemudian disyariatkan berdoa dengan doa ini setelahnya, dan juga ini nanti setelah kita melakukan sholat istikharah, yang kita pilih itu yang dimudahkan. Jangan memaksakan diri. Kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah, belum menukil perkataan Imam Nawawi, yang bagi ayat ala ba'da istikharah ma yansharihu lahu. Masya Allah. Sepatutnya nanti seorang yang sudah melakukan sholat istikharah untuk melakukan apa yang nanti dilapangkan untuk. Jadi apa yang dimudahkan itu yang kita tempuh. Apa yang dimudahkan itu yang kita tempuh. Ini yang belum katakan. Dan boleh kita melakukan sholat istikharah beberapa kali, tidak apa-apa, dibolehkan. Karena di dalam hadis menyatakan jika kalian berkeinginan melakukan sesuatu, silakan sholat 2 rakaat. Berarti boleh berkali-kali, boleh berulang. Dan ini telah dicontohkan oleh para sahabat. Waktu diusulkan kepada Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf, maka itu dikatakan oleh Umar waktu itu, kumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Tapi Abu Bakar waktu itu belum melakukan, dan terus menerus belum diusulkan hal itu, sampai Abu Bakar bilang hatta syarahallahu sadri lidalik, sampai Allah melapangkan dadanya untuk melakukan hal itu. Jadi apa yang dilapangkan dadanya itu dilakukan. Karena kalau itu salah, pasti dada kita akan sempit. Tapi kalau masih dada kita lapang. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum telah mengingatkan tentang masalah apa yang dilapangkan dada itu, itulah yang baik. Karena kata beliau al-bir ma'at ilahi nafs wal ibn ma'aka fi sadrika wa tarika an yattali alaihi nafs. Masya Allah. Kebaikan itu apa yang jiwa kita, apa yang jiwa kamu lapang terhadap itu dibilang kebaikan. Kalau dadamu lapang, itu kebaikan. Sementara dosa, apa yang bergejolak di hatimu dan kamu tidak senang orang lain mengetahuinya. Itu kalau dosa. Kalau kebaikan, pasti kita ingin supaya orang tahu. Dan kita akan berusaha untuk menyembunyikannya supaya orang tidak tahu karena keikhlasan. Dosa itu kita takut orang tahu. Dan dada kita gelit terhadapnya. Maka kata para ulama, apa yang nanti
dilapangkan dadanya, itu dilakukan. Itu yang ditempuh. Itu yang ditempuh. Iya. Ketika kita telah melakukan sholat istiqomah. Disebutkan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar, ucapan dari Imam Nawawi rahimahullah taala, dibicarakan sanadnya oleh para ulama dengan lafaz idza hamamta bi amri fastasqir rabbak. Cuman kata 7 kali ini itu baik. Jika kamu ingin melakukan sesuatu, maka mintalah pilihan kepada Allah 7 kali. Cuman 7 kali ini, bilangan 7 kali ini itu adalah palsu. Cuman setelahnya ada kata kalau kamu mau melakukan sesuatu, istikharah itu benar. Kemudian undur ila alladhi yasbiqu ila fi qalbika innal khairi. Setelah kamu sholat istikharah, antum lihat apa yang hatimu condong kepadanya. Kebaikan ada. Kebaikan ada. Iya. Ini nanti ketika kita sudah sholat istikharah. Iya, ketika kita sudah sholat istikharah, kecondongan hati kita mundur atau maju, itu yang kita tempuh. Itu yang kita tempuh nanti. Dan terakhir, para ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau juga memberikan kita sebuah faedah. Doa istikharah tadi itu boleh juga saat tasawuf akhir. Boleh juga. Maksudnya kita sudah sholat 2 rakaat. Tadi setelah salam, doa istikharah. Boleh juga sebelum salam. Karena kata mereka, kebanyakan doa Nabi SAW itu sebelum salam. Dan di situ juga tempatnya mustajabah. Tempatnya mustajabah. Boleh dilakukan. Jadi nanti tasawufnya lebih panjang. Lebih panjang. Ini di antara faedah yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Terus terakhir, jangan lupa tentunya niat. Jangan lupa tentunya niat. Iya, karena hadis umum dari Nabi SAW, innamal amalu binniyat. Tunggu amalan itu tergantung dari niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Jadi kita jangan lupa berniat bahwa ini kita salat istikharah, meminta pilihan kepada Allah Subhanahu wa taala dari perkara yang ingin kita lakukan. Ini yang ingin saya sampaikan sebagai penutup dari pembahasan salat sunnah, dan insya Allah nanti kita sudah masuk di pembahasan, tentunya pembahasan yang baru terkait dengan sholat jamaah dan seputar pembahasan imam. Seputar pembahasan imam. Masih banyak pembahasan akan datang. Ya, ada sholat berjamaah, hukum seputar imam, terus adanya sholatnya musafir, sholatnya orang sakit, ya. Terus nanti ada sholat Jumat, ada sholat Id, Adha, demikian pula Idul Fitri, ada sholatul khawf, sholat pada saat rasa takut, ya, dan ada nanti sholat gerhana, kemudian ada sholat meminta hujan, ya, ada sholat, ya. Setelah itu belum masuk di pembahasan terkait dengan pakaian, kemudian jenazah. Paling terakhir adalah tulisan kumpulan hadis seputar yang orang yang meninggal. Baru setelahnya insya Allah kita akan berpindah ke kitab zakah.
akan berpindah ke kitabu Az-Zakah insyaallah taala. Kita cukupkan dulu untuk pertemuan kita ini dengan pembahasan salat istiqamah tadi. Dan akhirnya sekali lagi kita sudah tutup pembahasan salat sunnah. Ustaz, apakah anak yang masih dalam kandungan bisa terkena penyakit ain? Bisa. Iya, bisa. Penyakit ain itu penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata yang hasad. Jadi dilihat orang yang mendapatkan nikmat hamil, punya anak dengan pandangan hasad. Harapan nikmat itu hilang dari atau rusak dari ini bisa kena. Makanya seorang ibu hamil itu dia juga rajin berzikir, membaca zikir-zikir pagi-pagi petang. Ia membaca zikir ketika turun di sebuah tempat, itu dia baca supaya terlindungi dari air. Ada pertanyaan? Tidak ada? Ada yang mau tanya langsung? Kalau tidak ada kita tutup, alhamdulillah. Hari ini agak cepat selesainya karena memang kita hanya mau menyampaikan faedah salat istiqamah. Tidak ada ya? Alhamdulillah. Kita cukupkan dulu. Alhamdulillah. Kita persiapkan wudu untuk menunggu sholat isya dan bisa melakukan sholat sunnah antara maghrib, antara adzan dan iqamah. Karena kalau pengajian tidak pernah dilakukan. Alhamdulillah. Jadi mungkin sebentar berikan kesempatan untuk sholat sunnah antara adzan dan iqamah. Kata-kata Nabi SAW, baina kulli adanain sholat. Jadi antara adzan dan iqamah ada sholat sunnah. Ada sholat sunnah. Iya, itu wallahu alam. Kita cukupkan dulu. Subhanallah hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.